informasikan kepada bapak-bapak serta ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah bahwasanya peserta ataupun anggota Majelis Shalawat Indonesia Kota Tasikmalaya yang pertama Bapak Kiai Haji Acep Nur Mubarok dari Pesantren Darul Anba Bantar Gedang. Kemudian yang kedua Bapak Kiai Haji Aminuddin Bustami dari Pondok Pesantren Sulalatul Huda Paseh. Kemudian yang ketiga Bapak Kiai Haji Udin Sa'aduddin dari Pondok Pesantren As-Sulaha Jeri. Kemudian yang ketiga, yang keempat Bapak Kiai Haji Ateng Dialani dari Pondok Pesantren Mabdaul Ulum Taman Sari. Kemudian Bapak Kiai Haji Sofyan Sauri. Selanjutnya Bapak Kiai Haji Telang Ja'far Siddiq dari Pondok Pesantren Hidayatul Mustafid Aibari. Kemudian Bapak Kiai Haji Abdul Jalal dari Pondok Pesantren Al-Ittihad Cibodas. Bapak Kiai Haji Darut Taqiq, Bapak Kiai Haji Ahmad, Bapak Kiai Haji Asep Ishak. Kemudian Bapak Kiai Haji Abdul Hamid, Bapak Kiai Haji Usep Fuad Syahid. Kemudian Bapak Kiai Haji Mihlas Abdul Jabbar. Kemudian Bapak Kiai Edo Syuhada. Selanjutnya Bapak Kiai Amai Komarudin, Bapak Kiai Mumung Ajami, Bapak Kiai Asep Jajak, Bapak Kiai Dudu Batu Jaman, dan Bapak Kiai Ahmad Syafi'i. Itulah mungkin bapak-bapak serta ibu-ibu hadirin wal hadirat Majelis Shalawat Indonesia Kota Tasikmalaya, dan tentunya akan menyampaikan dan mengumandangkan kalimah-kalimah salawat. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya ولله نصلي كلنا
صلي كلنا محبة ولله نصلي 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 يا الله 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 يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min asaril sujud. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Al-Mukarram, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mustafid dan keluarga, seluruh guru-guru, para asatidz wal asatidzah, unsur umaro yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini, khusus para alumni Pondok Pesantren Hidayatul Mustafid, ugi katingali ibu-ibu sadayana nu gareulis itu gadis 60 tahun yang lalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan diungan urang di makom jatan wasilah ieu mahad di barokahan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al hadal mahada mahadan mubarakan muayyadan mansuron hadiyan mahdiyan nafi'an bil umami ajmain. Ibu bapak sedayana anu ngadeg oge calik di panggung utama pada pagi dan siang hari ini, estuning reng-rengan guru-guru simkuring sedayana inohong di Bojong Rangkong di kota Tasik ngagigeg panggung gigeg alam dunia. Beliau adalah sudah pada tahu semuanya nu hadir itu pada uningat bacaan simkuring pangjebrok nasi amin. Yete santri Pondok Pesantren Bantar Gedang sareng alumni Kajajaden Hidayatul Mustafid geus begitu. Salajengna pangarsa Ketua Umum MUI Kota Kang Haji Bantar Gedang guru urang sadayana,
kemudian yang paling kanan 11-12 simkuring dari sisi bodinya Kiai Haji Abdul Hamid Pontren Assalam Gunung Roai tatangga Kunsen Unsil teh ieu salajengna ieu pengersa anu langsing dia sok ada maceh ieu namanya Kiai Asep Ishak, beliau kita tahu pimpinan Persatuan Miftahul Anwar Mugar Sari Taman Sari Kota Tasikmalaya. Juga ini adalah juga kiai muda kita, Ketua Ikatan Santri Haji Ujang Haddad, beliau sama dari Kawalu nih Kang Haji Ahmad ieu mah kuncen ku anjeun sim kuring tiasa kieu wasilah anjeunna kan sorana can diijazahkeun kabeh sebab lamun sora dijegeun ka kuring lewat semua salajengna kasepuhan sami ka Abdul Jalal ka Haji Bumung sadayana rahimakumullah sim kuring sebagai prolog pada hari ini Ibu Bapak. Alhamdulillah dinten ayeuna dinten Kemis laras kaping hiji Rabiul Awal tahun 1438 Hijriah saur bahasa urang awi parimah kaping tanggal hiji Mulud laras ya bertepatan dengan tanggal 1 Desember 2016 miladiyah. Ayat Nabi Nusiburin diawaskan itu adalah salah satu karakteristik sifat tabiat dan prinsip yang harus dimiliki, bahkan harus menjadi bagian yang melekat di setiap individu muslim. Bagaimana Rasulullah SAW, beliau terkenal yang paling santun terhadap istri dan keluarganya. Beliau yang paling terkenal, yang paling gagah ketika di medan pertempuran. Bahkan Syekh Hasan Al-Banna mengatakan Rasulullah SAW adalah pemimpin agama dan pemimpin negara. Hari ini umat Islam yang ada di Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, insya Allah dinten enjing kaping 2 Desember bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal, simkuring ditunjuk oleh Kasepuhan sebagai danlap, komandan lapangan yang siap mati membela agama Allah. Mereka tidak pernah berhenti Ibu Bapak. Satu-satunya lembaga di Republik ini yang senantiasa mengumandangkan kalimat tauhid adalah pondok pesantren. Dan survei sejarah mengatakan pondok pesantren adalah lembaga tertua yang ada di Republik ini, jauh sebelum ada lembaga-lembaga formal lainnya. Tapi mengapa sekarang nasib pesantren dilihat sebelah mata oleh mereka? Mudah-mudahan kapayuna Presiden 2050 alumni Pontren Hidayatul Mustafid Al-Mukarram Bapak Kepala Kemenak, bangga dibayun Haji Bapak Kepala regreg dongkap Bapak Kepala Kemenak calon Menteri Agama, amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah, simkuring aja nyandak beberapa catatan kecil tentang ayat yang tadi, insya Allah lebih lengkap oleh kori kita Ki Haji Mihlad Abdul Jabbar. Walladzina mahu asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Salah satu karakteristik sifat dan tabiat Rasulullah SAW dan para sahabat waktu itu adalah hiji, punya jiwa yang tegas tapi tidak radikal. Ingat, radikal itu bukan sama dengan teroris. Yang hari ini ketika ada umat Islam galak disebut radikal, aya nu molotot disebut radikal, aya nu sorana tadik siga kuring disebut radikal. Mereka bilang begitu, padahal bagi kita umat Islam, kita kenal yang namanya Abu Bakar As-Siddiq, Khulafaur Rasyidin yang pertama. Beliau terkenal orang yang paling santun, sopan dan lemah lembut. Tapi ketika diangkat oleh Allah hasil musyawarah umat muslimin waktu itu, beliau diangkat jadi khalifah. Yang pertama kali beliau lakukan adalah pertama membasmi nabi-nabi palsu. Diurang nabi palsu semakin merajalela. Asa mulai lama al-qada baheula ayeuna aya Ahmadiyah kodian. Bahkan ayah Lia Aminuddin ngaku jadi malaikat. Bahkan dapat reward dari Sekjen PBB, Kapolri kita diberikan reward penghargaan sebab bisa nembak malaikat
Jibril Lia Aminuddin teh. Itu di kita. Sampai sekarang aliran-aliran sesat pun tidak pernah berhenti. Tapi yang kita harapkan hari ini bukan keradikalan, tapi ketegasan yang umat Islam harapkan, Kang. Simkuring gaduh raka di negeri orang, hoyong gaduh KTP teh super susah. Kalaupun dapat igomah itu berlaku hanya 1 tahun dan itu expire habis. Dipantau di negeri kita ada 1 orang asing punya paspor 3, gaduh KTP 5, tenang-tenang saja. Umat Islam yang siap dengan segalanya, sudah saatnya yuk sesarengan kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan yang kedua, bahwa asyiddau alal kufar artinya hanifan alal kufar. Sifatul mu'minina ayyakuna aduhum syadidan hanifan alal kufar. Kita harus tegas dan jelas mana garis demarkasi antara mereka dengan kita. Bukan tidak boleh berhubungan dalam urusan dunia dengan mereka. Rasulullah juga pernah berdagang dengan orang-orang non-muslim. Tapi ketika mereka sudah lantang, sudah berani melakukan hal yang di luar aturan konstitusi, mereka menghinakan Al-Quran, mereka menghinakan ulama, apakah kita akan tinggal diam saja, saudara? Jawab. Nu siap ke Jakarta ke geus asar bareng jeung kuring, nu henteu geus tong loba ngobrol ngadua we. Kaleresan insyaallah besok Bupati, PLT Wali Kota, Dandim, dan Lanud, dan Brigit, Kapolresta kasadaya umat muslim di Tasik dan Kabupaten nu kaleresan moal angkat ke Jakarta di haturanan linggih, dimohon dengan sangat besok jam 8 sudah ada di lapangan Dadaha untuk doa dan istighosa bersama, dipimpin oleh beliau-beliau guru kita semua. Simkuring ngawakilan Pakepal Kemenak, ngawakilan MUI erek berangkat ke Jakarta, mual eleh uing oge dikawal ku patwal paling ngawal wali kota, padahal aing mah wali kukun. Mudah-mudahan doa di sadayana Allah berikan keberkahan, doana diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya kekuatan bangsa adalah doa. Kalau kita perang alutsista kalah, Kak. Kita pernah ngobrol dengan Pak Tayo zaman Pangdam Tarmadi, Pak Kiai, kalau alutsista senjata kita perang dengan Australia habis dalam hitungan 3,5 menit. Yang kita miliki doa senjata umat Islam, doa senjata pamungkas umat Islam. Besok jam 8 sampai jam 13 ngadua minimal jutaan umat nu paling diijabah teh nu papah di Ciamis ka Jakarta sabab loba lengkahna jadi istighfar lengket siga rupa, yakin diijabah Allah Subhanahu wa taala. Sakitu simkuring hatur nuhun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka rukun dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Taman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah.
يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء 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 السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما بلا انقضاء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أصفى الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أصفى الأنبياء السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك يا كل المرام السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أصفى الأصفياء. بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, kalau kita simak ayat yang barusan dibaca, kita sebagai umatnya patut meneladani Kanjeng Rasulullah SAW. Kalau kita tidak meladani beliau, tidak ada jaminan kita masuk surga. Saya tanya, ibu dan bapak cinta kepada Allah? Cinta kepada Rasul? Maka hari ini hari yang bersejarah, yang menjadi saksi langit dan bumi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Apalagi kepada para panitia alumni Pondok Pesantren Hidayah Mustafid yang sudah mengadakan acara yang mulia ini dalam rangka ta'diman wa takriman wa tasrifan wa mahabbatan, memuliakan, mengagungkan dan melihatkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar tidak jenuh, saya akan bacakan syair, insyaallah ada manfaatnya. Rasa cinta, subhanallah, kompak. Ulangi agar kompak. Semakan dulu suaranya. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, takkan hilang selamanya sampai pada akhir masa. Eta renungkanlah. Subhanallah. Ibu cinta ke Allah, cinta ke Rasul, cinta ke Nabi, cinta ke MSI. Subhanallah. Mudah-mudahan rasa cinta kita dibalas oleh Allah Subhanahu. Salah satu yang harus kita turuti atau laksanakan, sebagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Rasulullah SAW tentang kehidupan. Beliau menjawab, mari kita sama-sama menyimak, apalagi para alumni, agar menjadi bekal hidup kita pulang dari sini. Rasul menjawab, ya Rasulullah, apa perilaku Rasul yang selalu dilaksanakan setiap hari, setiap saat? Satu, Rasul menjawab, marifat adalah modalku. Jadi ibu sanes artos melakukan Rasul marifat. Yang kedua, akal adalah pokok agamaku. Yang ketiga adalah cinta adalah dasarku. Yang keempat, rindu adalah kendaraanku. Bukan Avanza, bukan Apepi, bukan Trios, tapi yang menjadi kendaraan Rasul adalah rindu. Rindu seperti halnya para alumni Pondok Pesantren Hayang rindu kalau setahun tidak melaksanakan alumni. Mudah-mudahan kerinduan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, zikrullah adalah sebagai hiburanku. Bukan kabali akhir tahun ibu, bukan kapanganaran, tapi yang menjadi hiburan adalah zikrullah. Mudah-mudahan ini menjadi ahli zikir semuanya, amin.
Yang keenam, percaya diri adalah simpananku, bukan tabungan, bukan BNI, bukan BRI, tapi menjadi simpananku adalah percaya diri. Yang ketujuh, susah adalah temanku. Mari kita lihat sejarah. Kanjeng Rasul SAW selalu susah dengan kehidupannya, memikirkan umatnya, bukan memikirkan jabatan, kedudukan, tapi memikirkan umatnya. Yang kesembilan, 8 ilmu adalah senjataku. Mudah-mudahan para alumni dapat ilmu yang bermanfaat. Saya dan MSI mendoakan semoga para alumni menjadi bastotan fil ilmi, bastotan fil rizki, bastotan fil jismi, jembar ilmunya, jembar rizkinya, jembar pengaruhnya, amin. Yang kesembilan, sabar adalah pakaianku. Yang kesepuluh, ridho adalah ghanimahku. Yang kesebelas, tidak mampu adalah kebanggaanku. Juhud meninggalkan keduniaan adalah pekerjaanku. Keyakinan adalah kekuatanku. Kejujuran adalah pandanganku. Taat adalah kecukupanku. Jihad adalah akhlakku. Kesenanganku adalah dalam sholat. Buah hatiku adalah sewaktu dikir kepadanya. Kesusahan adalah demi umatku. Kerinduan hanya kepada Robku. Makanya saya pesan kepada para alumni, jadi ajingan ulah seueur lapar, teu aya bejana ajingan lapar kecuali nu candahar. Tos taruang teh acan sama. Mari kita renungkan sifat kita dan sifat Rasul ada bedanya sedikit, agak beda sedikit. Kalau Rasulullah tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit ngaku. Kalau kanjeng Rasulullah makannya sedikit, kalau tidak, kalau kita sedikit-sedikit beda. Kalau Rasulullah marahnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit. Apalagi ibu-ibu cerewet celemeng jeung bawel. Bapak masa kecap, ibu mah 2 telebugeun ngaberebet di dapur. Bari ngake ngamuk kesalaki. Nyeri moal bisa arapal di bawah lagi. Kalau Rasulullah panjang amalnya, kalau kita panjang angan. Kalau Rasulullah mencintai umatnya, apakah kita sudah mencintai? Marilah kita wujudkan pada hari ini rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan melaksanakan, membacakan sholawat. Amin ya rabbal alamin.